Apa mau begini terus? Betul. Kalau begitu rezim ini harus kita ganti segera. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini kita akan mereaksikan ceramah Habib Rizik di mana beliau mengatakan negeri ini sudah kacau balau. Habib Rizik juga menyerukan ganti rezim. Apakah kita mau begini terus? Jadi jelang Pilpres 2024 mendatang, nampaknya Habib Rizik Syihab mulai memberi sinyal kuat untuk terlibat. Habib Rizik yang mengaku muak dengan rezim sekarang ini yang dianggap berlebihan. Betapa tidak, Habib Rizik Syihab juga menilai terlalu banyak sejumlah pihak yang tak bersalah dinilai penjahat. Habib Rizik juga mengaku tak terima bila aparat terlalu dini mengambil kesimpulan penjahat bagi sejumlah pihak. Jadi masyarakat yang tidak terima hasil Pilpres bentrok di Bawaslu itu dibilang penjahat. Karena itu Habib Rizik Syihab menyerukan agar negeri ini harus diganti rezim kepada sosok pemimpin yang dianggap baik. Karena menurut penilaian Habib Rizik, wajah negeri ini sudah terbilang kacau balau sehingga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Baik, untuk lebih jelas langsung aja kita simak ceramah Habib Rizik Syihab selengkapnya. Dia tetap marah. Kenapa? Karena Ustadz Burhan ini, kata Ustadz Abdul Somad, ini orang baik. Dia punya restoran, saudara. Dia suka kasih makan anak yatim, kasih makan janda-janda lemah, kasih makan orang miskin. Kemarin begitu warga dari Rempang numplek di Batam, saudara. Mereka demo menuntut keadilan, nggak bawa makanan, nggak bawa minuman. Ustadz Burhan berbaik hati, kasih makan, kasih minum. Ustadz Burhan dipanggil polisi. Apa dalam surat ditulis? Diduga melakukan tindak pidana karena membantu orang yang melakukan kejahatan. Lu yang jahat bilang masyarakat jahat. Ya, memang kebalik-kebalik ya. Di saat kemarin masyarakat Rempang terjadi gejolak di sana, ada salah satu sahabat Ustadz Abdul Somad memberi makanan kepada masyarakat yang terdampak di Pulau Rempang, malah diperiksa oleh polisi. Dianggap itu adalah bagian dari kejahatan. Ini kebalik-balik sudah negara ini. Ada orang baik dianggap jahat. Malah sebaliknya, justru yang menggusur masyarakat di Rempang itulah bagian dari kejahatan sebenarnya. Memang apa yang disampaikan Habib Rizik, kita harus akui bahwa itu kenyataan ya. Jadi kadang ada orang memang yang tidak suka dengan ceramah Habib Rizik, jadi tidak melihat dari satu sisi, jadi hanya menjustifikasi saja. Kacau tidak? Kacau tidak? Kita bersyukur bukan Ustadz Abdul Somad, alhamdulillah. Tapi kita tetap nggak terima. Ustadz Burhan itu orang baik, dia berderma, dia bantu orang. Kenapa dianggap penjahat? Saya jadi ingat peristiwa Pilpres 2019, tanggal 21-22 Mei di Jakarta. Saudara, itu petugas rumah sakit, petugas kesehatan kemanusiaan dari Mercy, dari Hilmi ditangkap oleh aparat. Begitu ditangkap, tuduhannya apa? Membantu penjahat. Jadi masyarakat yang tidak terima hasil Pilpres bentrok itu di Bawaslu, saudara, itu dibilang penjahat. Yang namanya demonstrasi itu bukan penjahat, itu unjuk rasa. Soal unjuk rasa itu akhirnya chaos, itu persoalan lain. Jangan kemudian langsung dituduh mereka penjahat. Yang lebih miris lagi, dokter-dokternya, susternya ditangkap dianggap penjahat, saudara. Tuduhannya apa? Kenapa ada dokter ditangkap? Kenapa ada suster ditangkap? Dengan tuduhan karena mereka memberi bantuan kepada orang yang melakukan kejahatan. Ini nggak bisa didiamin begini, saudara. Dikit-dikit orang dibilang penjahat, dikit-dikit dibilang penjahat. Nah, karena ada kejadian di waktu Pilpres dulu, di mana masyarakat tidak terima dengan hasil daripada Bawaslu, ada masyarakat mendemonstrasi, itu kan bagian dari demokrasi. Jadi dianggap sama pemerintah ini adalah penjahat. Jadi karena latar belakang inilah Habib Rizik melihat sekarang apa yang terjadi seperti yang terjadi di konflik
Kepulauan Rempang, di mana masyarakat digusur oleh pemerintah untuk demi kepentingan investor untuk diambil lahannya oleh pemerintah, dan ada orang membantu memberi makanan dianggap bagian dari kejahatan. Inilah wajah negeri kita ya. Jadi kalau ada orang baik membantu orang baik dianggap penjahat. Sebaliknya, orang yang merampas tanah-tanah masyarakat yang sudah beratus tahun tinggal di situ, justru itu adalah bagian dari kejahatan. Saya sama Habib Hanif cuma ngomong baik-baik saja, dibilang penjahat juga. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah kalau begitu saya mau tanya, apa kita mau kondisi begini terus? Apa mau begini terus? Betul. Kalau begitu rezim ini harus kita ganti segera. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Jadi kita bersyukur ya, Habib Rizik sekarang sudah mulai buka suara terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat, justru banyak berpihak kepada oligarki. Jadi suara-suara seperti Habib Rizik ini sangat ditakutkan oleh pemerintah, karena kita tahu Habib Rizik ini punya massa umat Islam begitu besar di Indonesia. Jadi pemerintah khawatir dan memperhitungkan sosok Habib Rizik ini. Jadi memang jika ada ceramah-ceramah beliau, mereka mencari di mana Habib Rizik terpeleset, disitulah dicari delik, dicari kesalahannya sehingga dipenjarakan. Tapi bukan sekedar ganti. Gantinya juga jangan sembarangan, betul? Jangan sekarang kita ada di mulut serigala, besok baru masuk mulut singa, ya. Sama juga bohong, betul? Nah, makanya minta kepada Allah, semoga besok kita mendapat pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang lembut kepada rakyatnya, pemimpin yang mengajak rakyatnya bermusyawarah, pemimpin yang mudah memaafkan kesalahan rakyatnya, pemimpin yang selalu mendoakan kebaikan untuk rakyatnya, pemimpin yang menuntun rakyatnya ke jalan yang benar. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Di sini ada sekjen Front Persaudaraan Islam, yaitu Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas. Beliau kemari datang membawa pernyataan sikap Tripilar. Tripilar itu 3 organisasi saudara yang solid, yang bahu-membahu bekerja sama. Yang pertama adalah FPI, Front Persaudaraan Islam. Yang kedua adalah GNPF Ulama, yaitu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Dan yang ketiga adalah PA 212, yaitu Persaudaraan Alumni 212. Nah, kita berikan dulu kesempatan kepada beliau untuk membacakan pernyataan sikapnya. Jadi dari GNPF, FPI, dan PA 212 akhirnya berkumpul bersatu mengeluarkan satu sikap, yaitu mosi tidak percaya terhadap Presiden Jokowi. Jadi banyak alasan-alasannya yang telah disampaikan oleh 3 dari ormas ini terhadap mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi, karena dinilai selama 9 tahun Jokowi berkuasa, jadi menurut mereka telah terjadi penangkapan-penangkapan terhadap masyarakat umum, ulama, dan aktivis. Secara spesifik telah terjadi pula pembunuhan terhadap santri pengawal ulama, kematian petugas KPPS, dan peserta aksi unjuk rasa pada pemilu 2019. Dan menurut mereka juga ada pembiaran tragedi Stadion Kanjuruhan, pengebirian aksi mahasiswa dan buruh. Jadi selama 9 tahun ini pula sekitar 100 juta rakyat Indonesia kehilangan akses pada pekerjaan yang layak, terjebak dalam kemiskinan dan stunting, serta merosotnya secara terus-menerus kualitas hidup. Dan 3 pilar dari ormas tersebut, FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 juga melihat Jokowi justru berusaha untuk memperpanjang kekuasaannya dengan melakukan cawe-cawe politik untuk memenangkan calon presiden pilihannya menjelang Pilpres 2024. Nah, kalau kita lihat kira-kira arah politik dari Habib Rizik Syihab ini belum memberi dukungan ya ke salah satu calon presiden untuk Pilpres 2024. Cuma di benak masyarakat dan terutama di umat Islam sudah mengetahui, walaupun memang
Habib Rizik belum mendeklarasi dukungannya kepada salah satu calon presiden untuk Pilpres 2024, tapi masyarakat dan umat Islam pasti sudah mengetahui arahnya dukungan Habib Rizik ke siapa. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.